المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Nopianto dan para pengurus yang lain, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa di tempat yang biasa kita berkumpul untuk sholat jamaah dan ta'lim, itu Masjid Syariah. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dari maghrib sampai isya pertemuan yang bisa mendapatkan manfaat, dapat keberkahan, karena kita sambil nunggu waktu sholat isya kita ta'lim untuk menambah hasanah wawasan keilmuan kita. Semoga dengan taklim bisa menambah kualitas ibadah dan juga tentu menambah kualitas akhlak ataupun adab kita kepada sama manusia. Baik, salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada karibaan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqamah mencintai beliau, bukti cinta adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, buka kitab Babul Adab, Kitabul Jami'. Di penghujung kita sering-sering ngajinya karena biar nggak bosan gitu kan. Yaitu di Kitabul Jami' bab adab apa dia? Punten. Kitabul Jami' itu kitab yang paling akhir, bab akhir. Halaman berapa? Halaman 296. Ya, Babul Adab, Kitabul Jami', Babul Adab. Ya. Dulu pernah dikaji tapi udah lama sekali. Nah, karena dulu ngajinya bukan baca kitab, sekarang kita ngajinya pakai kitab, kan harus dibaca. Sudah semua? Halaman 296. Ya, kita selang-seling kombinasi biar nggak membosankan. Kalau masalah fikih kayaknya pegel ya, fikih terus kita selang-seling. Sudah halaman 296, Kitabul Jami' Babul Adab, bab etika. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, Bapak sekalian yang saya muliakan. Kitabul Jami' Babul Adab, kitab keseluruhan, artinya Babul Adab
yaitu bab adab atau bab etika. Adab itu posisinya lebih tinggi daripada ilmu. Jadi adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau cuma ilmu doang, ibadah doang, iblis itu lebih pintar dari kita dan lebih alim, lebih taat dibanding kita dulunya iblis itu. Tapi dengan meninggalkan adab, akhirnya iblis menjadi kafir. Dulu pernah saya bahas kitab Ta'limut Ta'lim. Di sana ada maqalah mengatakan bahwasanya innal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Jadi manusia itu tidak menjadi kafir karena maksiatnya. Manusia itu tidak menjadi kafir karena dosanya. Tapi manusia bisa jadi kafir karena meninggalkan sopan santun atau adab. Sebagai contoh, iblis. Iblis itu nama pertama kali iblis itu adalah Al-Abid, hamba, bukan iblis. Itu belakangan nama iblis itu. Iblis itu nama aslinya itu Al-Abid, hamba yang taat, tunduk atau patuh. Nah, tetapi karena iblis itu enggan melaksanakan perintah Allah karena adabnya kagak ada kepada Adam, akhirnya iblis jadi kafir. Jadi kafirnya iblis itu bukan meninggalkan ibadah, bukan karena nggak taat. Iblis itu kafir karena kesombongannya. Dengan sombong itu dia merasa lebih hebat. Dengan merasa lebih hebat, akhirnya dia enggan beradab kepada khalifah yang terpilih, yaitu Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini pembuka dulu ya sebelum kita baca hadisnya. Jadi adab itu penting. Tergelincirnya kafirnya iblis tuh karena nggak punya adab. Nggak punya adab toh. Kalau bicara alim, iblis alim, pinter. Bicara ibadah, iblis lebih taat dibanding malaikat bahkan. Iblis itu kurun waktu 14 tahun, 400 tahun, iblis itu naik derajat. Naik dari langit ke-7, langit ke-1, naik ke-2, langit ke-3. Kurun waktu 400 tahun mereka naik derajat. Saking ibadahnya luar biasa kepada Allah. Tunduk, patuh. Tetapi ketika terjangkit penyakit kiber, penyakit sombong, ya, sombong itu kiber. Akhirnya mereka nggak punya adab. Tarkil hormati, meninggalkan etika. Nggak punya adab kepada khalifah, pemimpin. Maka otomatis mereka menjadi kafir. Itu maksud maqalah ulama tadi mengatakan bahwa manusia itu tidak menjadi kafir karena dosanya, tapi manusia bisa kafir karena meninggalkan tata krama. Contohnya iblis. Begini contohnya. Yang namanya mencuri itu kan dosa, betul? Maksiat. Tapi kafir nggak pencuri? Tidak. Zina itu dosa, maksiat. Tapi kafir nggak penzina? Tidak. Dosa tentu. Tetapi orang kalau sudah lambat laun dia merasa hebat, nggak punya hormat. Karena kibr itu kan al-kibru batalul haq wa qamamatun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi merasa hebat begitu. Nah itu akhirnya iblis tergelincir karena meninggalkan adab tadi, nggak punya etika. Sama Allah nggak punya adab, sama manusia kepada Adam apalagi merasa lebih hebat daripada Adam. Nah inilah pentingnya akhlak. Bahkan ibadah yang kita lakukan seyogianya menghasilkan buah akhlak yang baik. Ibadah itu menghasilkan akhlak. Kalau ibadah itu nggak ada akhlaknya setelah sholat, nggak ada etikanya kepada manusia, berarti sholatnya itu salah. Sholatnya nggak benar. Apakah tata caranya, apakah orientasi ibadahnya, apakah syarat rukunnya nggak benar, mengakibatkan sholatnya itu nggak menghasilkan buah apa-apa. Akhlaknya tidak menambah baik kepada sesama. Maka harus kita penting
kita itu ngaji adab, ngaji etika. Apakah adab kepada sama muslim, adab kepada sama manusia, adab kepada makanan, adab kepada binatang, bahkan adab kepada makanan pun kita dituntut untuk punya adab. Termasuk adab kepada orang mati, kita pun harus punya adab kepada mereka walaupun mereka sudah tak bernyawa. Maka hari ini kita akan ngaji adab. Apa sih adab yang sebenarnya kepada semua manusia dan makhluk yang lainnya? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Apa maknanya? Bahwa kata Rasul, ini hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasul mengatakan hakul muslimi, hak seorang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lainnya, situn, ada 6 item, ada 6 macam hak sesama muslim. Yang pertama, iza, apabila laqitahu, kamu berjumpa dengannya, berjumpa kepada sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Hak. Jadi hak kita sesama muslim itu kalau ketemu ucapkan salam, begitu. Jangan woi, bro, coy. Selamat pagi, selamat sore. Itu mah orang-orang mereka itu. Orang kita mah assalamualaikum, baru selamat pagi. Biasakan. Ya, pagi. Bro, mana bro? Turun bro. Turun bro. Jadi yang pertama, hak sesama muslim itu kata Rasulullah, iza laqitahu, apabila ketemu berjumpa fasallim alaih, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak mengucapkan salam itu hak. Tetapi mengembalikan hak itu menjadi wajib. Ketika hak itu telah ditunaikan sama saudara kita dengan mengucapkan salam, maka mengembalikan salam itu hukumnya wajib. Gitu loh. Ini dalil mengucapkan, dalil hak ya. Sementara dalil wajib itu dalam surah An-Nisa ayat 86. Yang sering saya sampaikan di mana-mana saya ceramah itu kan, karena kadang yang ngucapin semangat, yang jawabnya leeh gitu, jawab males. Wa idza huyintum bi tahiyyatin fahayyu bi asana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan salam penghormatan, maka jawablah salam itu dengan lebih baik. Bi ahsana minha aw rudduha. Kalau tidak bisa menjawab dengan lebih baik, maka kembalikan salam itu dengan setimpal. Ya, dengan durasi yang sama, intonasi yang sama. Sering saya sampaikan itu. Karena kita mengembalikan hak saudara sang muslim itu hukumnya wajib. Bi ahsana minha. Lebih baik, lebih bagus. Kalau tidak, samain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Dah ngucapin salam. Pak Ustadz, ada yang menyampaikan begini. Kalau orang yang ngucapin salam tuh berbicara sebelum salam, katanya nggak wajib, kan begitu ya? Kan ada makol, ada yang menyampaikan begitu. Kan ada orang yang kadang-kadang apalagi pejabat ya,
Bapak Ibu saya yang muliakan, macam-macam lah retorika, baru assalamualaikum. Itu yang nggak wajib dijawab. Tapi kalau yang diucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi basmalah itu doa, bukan berbicara. Bukanlah kalam qabla salam, kan mengikuti kalimat itu tuh. Tidak ada ucapan sebelum salam. Ya kalau dia ngomong ngalor ngidul seperti pejabat, camat, bupati, kadang-kadang ya ngomong dulu yang mulia baru assalamualaikum. Nah, itu yang nggak wajib. Tapi ucapan kalau kalam itu merupakan doa, memulai sesuatu kan dengan basmalah. Memulai sesuatu dengan masalah apapun yang kita mulai. Makanya kadang saya itu geli juga sama orang yang anti basmalah. Baca Quran nggak pakai bismillah. Ya, baca Fatihah emang masuk neraka kalau bismillah dipakai ketika baca basmalah, ketika baca Fatihah gitu. Saya tanya pakai logika, kamu pakai dalil. Umpama ada orang sholat. Ini ada pemahaman yang anti dengan basmalah. Sekarang umpama udah kadung, emang kita ini biasa ketika sholat baca Fatihah pasti baca basmalah. Terus pertanyaan saya, kalau ada yang berpemahaman bahwa mengucapkan basmalah sebelum baca Fatihah itu masuk neraka, percaya nggak? Terus kalau baca basmalah dapat pahala nggak? Yakin nggak dapat pahala? Sederhana kan berpikirnya. Bapak kalau nggak kedoktrin dengan ajaran yang menyimpang seperti itu, dengan otak waras kita bisa berpikir, masa iya sih ketimbang baca basmalah aja masuk neraka? Logis nggak? Masuk akal nggak? Kita baca Quran, baca bismillah dulu, masuk neraka, percaya? Ya. Tapi beda dengan orang yang terdoktrin. Orang yang kedoktrin itu percaya melakukan sesuatu yang kira-kira menyelisihi atau bid'ah itu masuk neraka. Ya repot, Pak. Repot. Sama halnya yang seperti yang saya sampaikan di sini. Apapun aktivitas ibadah, muamalah, kemudian kebiasaan kita, selagi itu tidak nabrak syariat, lakukan aja nggak masalah. Contoh, semalam saya ceramah di Bojongkulur itu. Jamaah haji saya yang mengundang saya. Itu perumahan udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ngadain acara macam kita. Semalam ngadain akekahan, rame ternyata yang hadir. Ketika saya sampaikan, Pak, selama ini nggak pernah ada acara ini, nggak ada Pak Ustadz, baru ini. Kenapa? Karena katanya bid'ah. Ya, nggak usah pakai dalil. Coba saya tanya jujur, pakai hati nurani. Kira-kira kalau acara kekahan seperti ini, kan kekah itu kan syariat, betul? Bukan budaya. Akikah, walimatul akikah itu syariat. Al-ghulamu murtahinum bi aqiqati tuzbahu anhu fi yaumis sabi'i wa yuhlaku ra'su wa yusamma. Anak itu terlahir dalam keadaan tergadai. Bayi itu lahir dalam keadaan tergadai sehingga disembelihkan kambing di hari ke-7, ke-14, 21 dan seterusnya, dan kemudian dipotong rambut dan dikasih nama yang baik. Jadi akikah itu sunnah. Tetapi cara kita mengakikahkan anak, apakah dengan ngasih matang umpama nggak pengen ngundang orang? Ya, tahu-tahu ada yang ngasih besek, acara apa kekah? Kok langsung ngasih doang? Ya karena nggak mau repot. Nah, ada yang ngeles seperti itu. Ada juga yang saklek karena kumpul-kumpul itu nggak boleh. Nah, pertanyaan saya, kalau kekah kita pakai cara seperti ini, budaya seperti ini, yang pertama tentu kita baca Quran bareng-bareng, minimal Fatihah ya kan ya, zikir, tahlil, sholawat, baca kisah Nabi, barzanji, kadibaika, kemudian dengan ceramah agama, terus kita masuk neraka, percaya nggak? Saya bilang enggak Pak Ustadz. Lah ya terusin, begitu mikirnya. Jadi enaknya kalau orang yang tidak terdoktrin itu merdeka cara berpikirnya Pak. Tapi beda sama orang yang terdoktrin, yang otaknya sudah dicuci. Pokoknya kalau nggak ada contoh neraka. Itu susah Pak. Itu nggak ada obatnya. Oskadon pun nggak menyembuhkan tuh Pak. Nak kasih tahu. Sama dengan apa tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau kita melakukan sesuatu yang kira-kira tidak menabrak syariat, teruskan. Mustahil Allah sekejam itu hanya gara-gara baca basmalah sebelum baca Quran masuk neraka. Kan nggak mungkin. Allah sekejam itu ketimbang baca basmalah aja masuk neraka.
Padahal bismillah artinya menyebut nama, dengan menyebut nama Allah, mengikut sertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Itu perintah. Apakah sebelum bicara, sebelum melakukan apa, bahkan ketika berjima pun disuruh baca doa. Betul? Seluruh ucapan kita, seluruh aktivitas, masuk WC pun ada doanya. Gitu loh. Artinya kita mengcampurkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Jadi mustahil Allah sekejam itu menghukum kita di neraka hanya gara-gara baca basmalah. Ya, terusin aja Pak Redi, baca aja basmalah. Terusin. Apalagi mazhab Syafi'i memang mengatakan bahwa bismillah dalam Fatihah itu merupakan salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Jadi itu yang bertanya Bu ya. Jadi ketemu sama muslim ucapkan salam. Menjawabnya jadi wajib. Yang kedua, wa iza, dan apabila da'aka engkau diundang. Nah ini, da'aka apabila kamu diundang, undangan apapun. Walimah umpama walimatul urus, walimatul aqiqah, walimatul khitan, walimatul nikah lagi, nikah lah. Keceplosan. Kalau walimatul nikah lagi kayaknya nggak ada yang undang-undang ya. Diam-diam ngumpet biasanya. Kayak Pak Idil tuh diam-diam. Biasanya. Kalau pertama sih rame, ngundang 1.000 orang. Yang kedua mah RT doang paling. Karena butuh tanda tangannya. Ya. Jadi apabila engkau diundang, fa'ajibhu, maka hadirilah undangannya. Nah, apalagi walimatul nikah, walimatul urus itu wajib menghadiri undangannya. Nah, jadi kalau dia ada undangan maka datangilah undangannya. Kalau nggak bisa ya pamit, maaf Pak nggak bisa hadir kemarin, begitu. Ya, ini pernah saya jelaskan ya dulu ya, tapi saya ulas kembali bahwa terutama yang ngundang, kalau kita ngundang di wilayah kita itu kira-kira kita orang nggak terkenal, apalagi orang baru, cantumkan turut mengundang tokoh-tokoh yang di situ, minimal RT RW-nya, begitu Pak. Agar ketika umpama yang diundang itu nggak kenal dengan kita yang si pengundang, oh iya turut mengundang Bapak RW Sodikin, Bapak RT Hidir, udah nggak RT ya, umpama begitu. Jadi yang baca undangan, oh ini yang ikut ngundang saya RT-nya, berarti saya hadir, seperti itu. Dan perlu dicamkan kalau kita mau mencantumkan turut mengundang di buku undangan itu, umpama turut mengundang ketua DKM, izin dulu ke ketua DKM. Pak Eko, maaf namanya tak cantumkan sebagai turut mengundang ya, izin, jangan main tulis saja. Kadang-kadang semua tulis mandor sanan, mandor sini, mandor. Kenal. Izin kagak, izin dulu. Pak, maaf, namanya tak cantumkan ya, karena saya ngundang RT Bapak nih, RT 2, yang hajatnya RT 1 umpama. RT 2, maaf ya, namanya tak cantumkan. Untuk apa? Untuk undangan saya ngundang warga Bapak, begitu. Jadi ada etikanya. Begitu. Maka wajib untuk menghadiri undangan. Mengundang orang itu hak, dilakoni silakan, tidak ya monggo, tapi ketika sudah diundang mendatangi undangan hukumnya wajib, kecuali ada uzur syar'i, kita sakit, banjir, ada halangan yang lebih penting, maka cukup kita izin nggak bisa hadir, atau izinnya nanti ketika ketemu maaf Pak kemarin nggak datang. Nah, kalau budaya kita itu kondangan kudu ngasih amplop, berarti pas ketemu siapin amplop. Tapi itu budaya ya. Jadi kondangan pakai amplop itu budaya, bukan syariat. Saya kasih tahu nih, Bu. Ini yang sono nih biasanya nih. Jadi tidak ada kewajiban menghadiri undangan bawa amplop, enggak wajib. Yang wajib itu menghadiri undangannya. Siapa suruh hajatan kalau ngarapin amplop? Ada enggak? Coba Ibu pernah baca enggak dalam kondangan itu? Ya, ketika kita sampai di tenda kondangan, ada enggak mohon doa restu dan amplop beserta isinya? Ada enggak begitu? Enggak ada. Yang ada apa? Mohon doa. Bener enggak? Jadi kalau kita kondangan enggak bawa duit, boleh enggak? Boleh. Iya kan? Coba, ini kan budaya Pak, ya kan?
Yang namanya hajat itu kan kayak orang buang hajat. Udah keluar ya udah dong hajat kita. Bener nggak? Ini kadang budaya buruk. Kadang-kadang orang kalau datang kondangan 2.000 dicatat sama dia. Kondangan Bapak Sanan, kondangan 2.000. Pas Bapak Sanan nih hajatan, dibalikin 2.000. Padahal hajatan 2 atau 10 tahun akan datang. Kan jadi kayak arisan, Pak. Ya Bu ya? Kalau nggak punya duit, ya ujung usaha hajatan. Yang namanya hajat kan hajat kita. Kita kan walimah, tasyakur bin ni'mah. Karena anak kita nikah, karena kita sunatan, anak kita umpama ya macam Pak D besok mau berangkat umroh, besok tanggal 1 kita diundang, ngarapin amplop nggak Pak D? Lah kagak, sama itu tasyakur. Masa yang ngarapin amplop? Hajat kita, berarti kita tanggung jawab menghormati tamu, disuguhi makanan, minuman, parkir yang kagak bayar. Ini mah kagak, kondangan parkir bayar. Lah kan hajat lu, Pak. Ya, bahasa kitanya mah ya. Apa hajat lu? Harusnya lu ngundang untuk keamanan, dikasih duit cepet seharian nungguin parkiran. Begitu yang bener. Syariat, syariah, sakinah, begitu caranya. Ya, libatkan keamanan, tolong jagain parkiran, itu tamu saya, jangan dipintain. Begitu baru hebat. Takutnya orang kondangan, biasanya kan amplop doang Pak, nggak bawa receh kan ya? Kan udah bawa pakai baju hansip lagi. Ya, kayak bawa pentungan lagi kan nggak ngasih juga kata. Takut dipentung. Ini ada satu kesalahan di kita dalam hajatan itu, seakan-akan hajatan kayak arisan. Dan tolong jangan pernah mencatat. Kalaupun ada orang kondangan ngasih amplop, jangan pernah ditulis berapa isi amplopnya. Bila perlu jangan dilihat namanya. Jangan. Kita akan jadi pendendam Pak. Iya kan? Pendendam, sialan lu, kondangan. Mana bawa CRT, kondang 5.000. Ini budaya yang sudah melenceng jauh Pak, jauh melenceng. Kadang-kadang juga maaf, hajatan yang dibanyakin dangdutnya. Ada jaipong, ada dangdut, ada topeng monyet, semua ditanggepin. Makanan jam 3 sore udah habis. Ini geblek ini. Iya. Kita kondangan sore jam 4 tinggal pisang sama air doang. Emang yang kondangan kunyuk. Bu, itu budaya yang harus dirubah Pak. Ini kita bicara hajatan ya Pak. Apabila diundang maka cuma kadang yang datang itu was-was juga. Mana kondang hajatannya akhir bulan. Ya kan ya, kondangan ada 5. Kagak datang diancem. Datang juga dilihat amplopnya. Kan begitu, serba salah. Maka harusnya kita hilangkan. Maaf, budaya kami orang Lampung itu nggak ada kondangan bawa amplop. Yang ada yang datang itu malah bawa talem gede isinya makanan, nyumbang ke orang hajatan gitu doang. Nggak ada amplop-amplopan segala. Pas sampai Bekasi, wah bingung saya. Kok begini ya? Emang dua-duanya juga salah semua. Yang ngundang juga begitu, yang datang juga nggak kira-kira. Diundang sendirian, datang sama anak, sama mertua, sama mantu dibawa semua. Mana tasnya ibu-ibu pada gede-gede banget tasnya. Nah ngobrol di meja, duduk di meja bundar kan, yang ada pisang, ada kue talam, ada kue cucur cincin, ya kue apa be dimasukin tas, ya kan ya, bukan ibu-ibu sini, sono jauh, kan salah juga. Nah buat kita yang diundang, kalau di buku undangan hanya seorang diri, jangan ngajak bini Pak, kasih tahu nih, takutnya yang hajatan modal pas-pasan. Jangan, kalau umpama Pak Eko Nopianto sendirian, jangan ngajak bini. Kalau ditulis itu Bapak Eko dan istri, ajak tuh bini semua 4-4-nya bawa. Kan kalau ini mabuk keceplosan. Itu ya. Yang kedua, syahwat mata ketika kondangan dijaga. Mentang-mentang launya banyak, semua disendok semua. Ini kita ngaji realita ya, yang sering kita lihat ya. Semua dimasukin piring tuh kan. Akhirnya mujung, habis juga kagak. Itu ya. Akhirnya pantas kalau yang belakangan kondang nggak kebagian. Timbang pisang sama air doang. Bapak sih kesorean. Jam 4 kesorean.
Nah, buat yang hajat, kalau kita ngundang 1.000 orang, berarti 2 kali lipat tuh jamuannya. Berarti menyiapkan hidangan 2.000 orang. Karena kadang-kadang yang kondangan nggak sendiri, yang punya pacar bawa bini, yang punya bini bawa bini, anak bawa anak, begitu. Jangan dipasin. Ngundang 1.000 orang berarti makannya untuk 2.000 orang, begitu harusnya. Ya besok Pak deh ya, lebihin ya. Pas pisan besok. Aduh, iya, kan nggak lucu orang kondangan kehabisan Pak, disumpahin kita. Aduh, gue ngasih 200, makan kagak kan itu. Aduh. Apabila diundang maka hadiri undangannya. Pak Ustadz, memang sih pengen datang. Tapi masalahnya kadang-kadang itu yang hajatannya ngundang dangdut, pahanya kemana-mana, kan begitu ya? Ya datang aja undangannya, habis makan pulang. Yang salah itu ngajak bini kondangan, habis makan duduk depan panggung. Nyawer. Itu yang bikin ribut. Nah, jadi maaf, itu sebenarnya budaya. Yang walimah yang sering saya sampaikan, walimah itu ngundang makan-makan. Yang namanya walimah itu adalah jamuan makan, ngejamu orang untuk makan-makan atas tasyakur bin ni'mah. Jadi ngundang makan di rumah kita, namanya walimah. Nah, kalaupun yang amplop-amplopan itu budaya, murni budaya. Walimah itu hanya memberi, tak harap kembali, itu namanya walimah. Karena kita yang punya hajat, itu kan ekspresi bahagia kita. Ketika anak kita nikah, ketika anak kita khitan, ketika anak kita keka, ketika kita mau berangkat haji umroh, kan seneng kan ya, bahagia. Maka kita mengekspresikan bahagia kita, ngajak orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Kasih tahu orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan disembunyikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan demikian berbahagialah kamu. Ekspresi bahagia boleh dengan cara apapun, termasuk kita ngundang orang untuk makan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa iza stansohaka, apabila ada yang minta nasihat kepadamu, fansohu, maka nasihatilah dia. Itu hak. Kita galau, curhat sama saudara kita, ya ketika dia minta curhat, minta solusi, kita kasih nasihat. Itu yang baik. Wa iza atosa, apabila dia bersin atau bangkis, fahamidallaha fasyammithu, dia ketika bersin hajis alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah, doakan kembali. Yang ke 5, wa idza maridu, apabila ada yang sakit, fa'udhu, maka tengok. Nih, ini budaya yang harus kita biasain. Ketika kita tahu ada saudara atau saudara kita yang sakit, maka tengok. Jangan cuma kasih duit doang Pak Jenal, tengokin. Apalagi DKM nih, jangan cuma mendoakan, mohon doanya. Maaf ya, kadang-kadang mentang-mentang ada HP, harusnya apalagi jamaah yang sakit, tengokin perwakilan DKM gitu. Jangan duitnya doang. Emang duit juga penting, tapi yang lebih senang tuh orang sakit ketika ada yang besuk itu udah obat, sepertiga daripada obat. Dijenguk sama orang apalagi dekat itu, orang kerabat dekat nengok kita sedang sakit, itu senangnya luar biasa. Itu lebih senang daripada kita ngasih duit sebenarnya. Nah, ini kadang duit kagak, jenguk kagak, cuma doa dong di WA. Ya harusnya dibudayakan begitu ya. Apalagi kita ini kan pengayom ya secara keagamaan di masjid kita. Kalau RT-nya nggak eling ya, RW-nya aja gue kagak umpama, ya kita ke inisiatif. Ayo DKM, jamaah kita ada yang sakit, tengokin perwakilan kayak begitu. Tengok, budayakan seperti itu. Insya Allah itu sebagian daripada obat, menyenangkan bagi yang sakit. Senangnya luar biasa. Bener nggak? Coba bayangkan kita sakit nggak ada yang nengokin pisan. Aduh, mendoa di WA doang. Syapakallah, syapakillah, syapakallah. Enggak semua. Saya nggak yakin doanya itu ini serius itu. Kayaknya doanya speak doang itu mah ya. Tapi kalau ya Pak ya, ya motivasi. Kayaknya ya bukan berarti nggak bagus. Karena copy paste bener kan? Jiplak doang punya orang kirim lagi ke grup ya. Saya gila nggak serius itu kan.
Tapi kalau bapak datang ke orang yang sakit itu, wah luar biasa senangnya. Apalagi bawa roti, bawa buah tuh, masya Allah, itu senang banget. Besok begitu Pak Eko ya, jangan biasain ya. Ya nggak apa-apa, di grup dikasih tahu, bapak jamaah kita sakit, ayo kita besuk. Nah besok jam berapa yang mau berangkat? Nah, begitu luar biasa budaya. Nih hadisnya, aiza maridha fa'udhu, apabila ada yang sakit maka tengoklah. Itu bukan WA lah, bukan. Tapi tengok. Jadi WA itu budaya. Nengok itu ya syariat. Gitu loh. Sabar ya Pak ya, semoga cepat sembuh. Ya Allah senang banget gitu Pak ya. Ayo, ajak saya nggak apa-apa. Ustadz nengok yuk. Seneng itu. Barang-barang. Insya Allah kalau di dunia kita biasa nengok orang sakit, ketika kita sakit banyak yang nengok. Itu hukum karma itu. Membahasa sang Jakartanya, hukum alam. Biasa doain kita didoain. Bisa nengok kita tengokin gitu. Bisa besuk kita dibesukin. Biasa itu mah. Tapi kalau kita nggak kenal manusia, sama tetangga nggak pernah kenal, tahu-tahu kerja, tahu-tahu tidur, tahu mati. Karena jangan salahin kalau mati nggak ada yang doain. Anak situ nggak pernah keluar, iya kan ya? Iya, keluarlah. Kita kan makhluk sosial, butuh orang lain. Karena sampai saat ini tidak ada satupun orang mati mandi sendiri, nggak ada. Pasti butuh orang lain. Maka kalau kita butuh orang lain, kita harus peduli dengan sesama. Ada kepekaan sosial kepada antar sesama, dan itu merupakan akhlak kita sesama muslim. Yang ke-5. Yang ke-6, wa idza mata fattabi'hu. Nah ini jawabannya agak panjang ini. Apabila ada saudaramu yang mati, maka urusilah dia. 4 kewajiban kita selaku muslim sebagai fardu kifayahnya. Yang pertama apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Yang kadang saya heran, apalagi zaman ini ya, ada yang meninggal, kita ustadz jamaah suruh nyolatin, anaknya duduk depan musola. Ya, memang betul kewajiban kita yang 4 tadi itu kita lakukan. Karena kalau satu kampung gak ada yang ngurus orang mati, dosa kabeh kita, dosa semua. Dan percaya tidak bahwa mengantarkan jenazah sampai menyolatkan pahalanya itu 1 qirot. Siapa orang yang mengantarkan jenazah sampai dia menyolatkan, falahu qirotun, pahalanya 1 qirot. Siapa orang yang mengantarkan jenazah sampai hatta tudfana, sehingga ditanamkan tuh jenazah, falahu qirotoni, dapat pahala 2 qirot. Kila ya Rasulullah, mahwal qirotoni, apa itu 2 qirot? Mislu jabalaini azimaini, 2 qirot itu seperti 2 gunung yang sangat besar. 1 gunung itu mislu jabali Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi kalau kita nyolat jenazah, itu pahalanya kata Rasul seperti gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Udah pernah lihat gunung Uhud? Ntar pandai lihat ya di Madinah tuh gunung. Segitulah pahala bagi orang yang menyolatkan jenazah. Buat kita yang udah ngaji, jangan nunggu di depan musola. Ngapain? Sholat jenazah itu sholat yang paling gampang, berdiri doang, nggak pakai tonggang-tonggeng, nggak pakai nyungsep, nggak pakai sujud, diri doang 4 kali takbir. Niatnya sholat jenazah, fardu kifayah lillahi ta'ala kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Kemudian setelah takbir pertama baca Fatihah, habis takbir kedua baca sholawat, habis takbir ketiga baca Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki, perempuan Allahumma gfir laha warhamhu wa'afi wa'afuanhu. Habis takbir keempat Allahumma la tahrimna ajroha atau ajrohu wa la taftina ba'dahu, dan seterusnya. Itu doang. Kalau nggak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Nggak hafal juga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, boleh dapat pahala 1 gunung Uhud. Itu ya, buat kita ya harus ikut nyolat. Kalau kita ada di sini meninggal, ikut sholatin. Kadang-kadang banyak yang di depan mobil ambulan daripada yang nyolatin. Yang nyolatin cuma 2 baris, yang di depan ramai banget. Itu nggak dapat pahala, itu nggak dapat pahala. Dapat apa? Dapat terima kasih doang dari sohibul musibah. Makasih ya Pak, itu doang dapat. Tapi kalau kita nyolatin dapat 1 qirot mislu jabal Uhud, sebesar gunung Uhud. Yang kedua,
Jangan pernah membiasakan kita jadi calo ibadah. Apa tuh calo ibadah? Seperti ini, banyak yang kadang-kadang bapaknya meninggal, kita suruh tahlilan, warga suruh tahlilan, dia main gitar. Anaknya nggak ikut tahlilan, nggak ikut doain. Mendingan pulang aja, Pak. Jadi kita kayak calo, disuruh-suruh kita kan, dia bapaknya meninggal, dianya nggak sholat jenazah nggak ikut, kemudian tahlilan dia malah di luar, nggak usah tahlilin, pergi aja pulang. Anak kurang ajar, ya. Kenapa? Yang paling utama itu doanya anak, bukan doanya saudara, bukan doanya tetangga. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bi aw waladin sholihin yadulahu. Jadi ketika mati anak Adam putus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, yang ketiga anak yang soleh. Tidak semua doa anak yang sampai ke orang tuanya, tapi hanya doa anak yang soleh yang pasti sampai ke orang tuanya. Tuh, makanya kalau kita ingin doa kita sampai ke orang tua yang telah meninggal, solehkan dulu diri kita baru doa. Itu doa yang pasti sampai. Tapi kalau kita nggak soleh, jangan harap Allah menyampaikan doa kita, karena syaratnya adalah awwaladin salihin yad'u lahu. Jadi kalau ada yang meninggal, maka urusilah dia, ringankanlah dia, bantu dia. Masih ada waktu? Ini udah ajan. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nah, ini adab bersama tetangga ini terutama. Kata Rasulullah, unzuru, lihatlah, pandanglah, tengoklah, ila kepada man, kepada orang yang huwa asfala, lebih rendah, minkum, darimu. Ini urusan dunia ya. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, tingkatan ekonomi maksudnya. Pandang orang yang lebih miskin dari kita. Wala tanzuru, jangan memandang ila kepada man, kepada orang yang huwa fawqakum, yang lebih mapan darimu. Jangan lihat orang yang lebih kaya. Jadi kalau kita punya mobil, lihat yang punya motor. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat yang jalan kaki. Begitu. Biar jangan dangak. Kalau dangak nanti kepaduk jatuh. Ya. Jangan kita gajinya 3 juta ngambil motor PCX. Ya. PCX kan gaji itu kan lumayan. Ya kayaknya wajar aja. Bini marah mulu, pengeluarannya lebih besar daripada masukan. Makanya demo lagi. Ayo kreditnya PCX. Ya kurang gajinya. Lihat urusan dunia, lihat orang yang lebih rendah, lihat orang yang lebih miskin, jangan lihat orang lebih kaya. Kalau kaya jangan salahkan kalau suami itu, para suami pada korupsi, mencuri, merampas karena tuntutan istrinya terlalu besar, padahal gajinya 3 juta sebulan. Lihat yang lebih rendah, jangan memaksakan diri. Urusan dunia. Ya. Agar apa? Fahuwa ajdaru, itu lebih baik, alla tazdaru, agar engkau tidak meremehkan, nikmat Allah yang alaikum, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Jadi memandang orang yang lebih rendah dari kita urusan dunia itu agar kita pandai bersyukur. Jadi seorang muslim itu gampang cirinya, dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Itu kuncinya. Jadi maksudnya jangan mandang orang yang lebih kaya dalam urusan dunia. Takutnya kalau begitu ntar timbul penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan,
Ya kan begitu ya. Iya kan ya. Tetangga beli mobil, dia kena penyakit stroke. Tangga meningkatin rumah, mati itu ya. Jangan. Oh, tetangga senang dia yang susah. Tetangga susah dia yang senang, kebalikan, nggak boleh. Nah, itu maksudnya memandang orang yang lebih rendah. Alhamdulillah saya punya mobil butut. Tangga saya kemana-mana pulang kampung berlima naik motor tuh, naik berlima. Alhamdulillah. Kalian yang punya motor, alhamdulillah masih punya motor pulang enggak gues. Tangga saya pakai peda kemana-mana. Ya, yang pakai peda, alhamdulillah masih makin dayu peda. Tangga saya jalan kaki, aliasnya sehat katanya. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih kuat jalan. Tangga saya stroke, terus begitu. Jangan mandang yang lebih tinggi. Ya, makanya kalau saya mah nggak salut sama orang kaya, biasa aja. Cuma nitip kok, alah. Pak Eko kaya, hati-hati Pak Eko. Nanti di akhirat tuh, Pak Eko lah. Ini bela-belain yang miskin ini. Ya begini, ngapa? Kaya bagus. Kalau bisa mah orang Islam kaya semua, harus kaya semua. Tetapi ingat, kalau kaya itu nanti jalannya nggak baik, dibelanjakan tidak baik, zakatnya nggak keluar. Nanti di hari kiamat orang yang banyak harta itu nanti ketika sampai di kasir itu lama dia ceknya. Makanya dunia itu silakan kaya bebas. Nanti di akhirat semakin banyak banda kita, semakin lama kita di kasir. Kalau kita Indomaret nih, Alfamaret nih, kalau keranjang kita penuh lama itu, tit, ya kan ya, tit, tit, ya kan, ya gitu dunia begitu. Ya kalau umpama harta kita bagus, kita untuk ibadah, ya macam Pak Eko untuk ibadah kan, ngebantu musola, bagus. Ya, tapi kalau kita kumpulin doang, itu lama di kasirnya. Orang udah pada ke surga masih di kasir aja. Kok lama Pak? Ya lama banget di kasirnya nih. Lah iya, hartanya kebanyakan. Hidup orang miskin. Orang miskin gak banyak tanya Pak. Asal dia rajin ibadah kan ya, taat, gak banyak dosa, bablas masuk surga. Apa yang mau ditanya? Gak ada hartanya. Iya kan? Maka kalau kita miskin jangan bersedih Pak. Bablas di surganya. Gak banyak. Kalau kaya mantap dulu. Kalau rajin ibadah nih, harta banyak, entar dulu. Oke, sholatmu, hartamu, cek dulu satu-satu. Begitu. Dari mana kau dapatkan, kemana dibelanjakan? Banyak pertanyaan. Kalau Pak Eko, insya Allah lah, insya Allah, bablas, amin. Ya itulah, saya rasa kajian kita tentang adab masih banyak. Kita akan teruskan lagi sampai selesai. Insya Allah ingatkan saya kalau bab ini adab kita sampai selesai. Insya Allah. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu ada? Ibu? Ini Ustaz. Nah. Ini bab soal Ustaz. Saya kan kalau di kantor Ustaz, saya kan nggak pernah bawa sarung, bawa celana. Saya punya ini Ustaz, punya kebiasaan gini Ustaz. Kalau saya pakai celana, setiap saya mau tunggir kelihatan. Oh, ini enggak mau sujud. Ini Ustaz biar agak enakan Ustaz. Biar ini saya sering itu. Ustaz. Iya. Ustaz. Iya. Nah, ini Ustaz. Pertanyaan ini Ustaz. Ini enggak bagian ini enggak gerakan. Nambahkan. Iya. Iya. Ya, baik. Narik celana karena sujud atau karena ruku. Enggak masalah. Toh gerakan yang kita lakukan disamarkan dengan gerakan sholat. Jika ditarik pas mau ruku. Jangankan itu, gegaruk kalau gatel. Kalau kita pengen garuk, nggak tahan gatelnya. Kalau bisa ditahan kan, jangan digaruk. Karena sholat itu punya gerakan tersendiri. Jangan nambah-nambah gerakan. Kalaupun gatel kepaksa gegaruknya itu adalah ketika kita bergerak hendak ruku. Allahu Akbar, begitu. Mau gatel sini nih. Allahu Akbar. Jadi gerakan ngegaruk itu disamarkan dengan gerakan sholat. Macam tadi celana, betul. Diangkat ya celana ketika berbarengan dengan ruku, begitu, atau barengan dengan sujud, begitu. Jadi nggak asli soal. Yang dipermasalahkan itu, yang mengganggu itu adalah gerakan menyendiri di luar gerakan sholat. Boleh kita lakukan satu kali, tapi kalau bisa biarkan saja. Kalau ada gatal atau ada nyamuk, kecoa atau tuyul nempel di badan kita sekali tok, itu jangan diterus-terusin. Nah, kalau nggak percaya gini, saya sudah mensurvei seorang orang yang sholatnya petakilan. Oh, ngerti petakilan nggak? Sholat yang nggak enak diem. Coba lihat, perhatiin deh. Sesekali bapak jangan sholat, lihatin aja orang gegaruk itu. Ujung-ujungnya nguap.
Wah, coba garuk terus. Itu termasuk kan pernah kita bahas di babul hasu al-su'i fi shalat, bab anjuran agar khusyuk dalam salat, bahwa orang yang nguap itu minas syaiton, itu termasuk orang yang tergoda oleh setan. Nguap dalam salat seperti Pak Eko sering tuh. Maka kalau kita bangun subuh itu kalau nggak mandi minimal gosok gigi, masukkan air ke hidung. Karena korin kembaran manusia itu ketika kita tidur dia tidur di lubang hidung. Makin gede lubang hidung makin gede korinnya. Maka disunahkan menghirup air ke hidung agar si korin yang kembaran kita yang sedang tidur di lubang hidung itu keluar saat kita berwudu. Gitu loh Pak. Itu Pak Eko. Jawabnya jadi kemana-mana nih. Ya, jadi artinya banyak gerak. Ya, banyak gerak dalam sholat itu merupakan ciri orang yang kegoda sama setan. Begitu. Jangan lakukan. Kalau mau bergerak, samarkan dengan gerakan sholat. Kalaupun terpaksa cukup 1 kali. Jangan 5 jadi sekaligus. Kalau 5 sekaligus ini 5 gerakan. Sudah batal sholat, udah batal sholatnya. Cukup sekali. Kalau 2 kali berarti tempelkan 1, 2 begitu. Jangan begini. Jangan menggerakkan tulang besar dalam bergerak, cukup tulang kecil-kecil saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Eko. Jadi nggak apa-apa. Yang penting disamarkan dengan gerakan. Hendak ruku atau hendak sujud. Ada lagi? Cukup. Ya, demikianlah kajian kita hari ini tentang akhlak. Semoga dengan kajian akhlak ini akhlak kita semakin baik seiring dengan semakin bagusnya ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya